Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, mugi-mugi panjang umur, selalu sehat, banyak rezekinya, amin. Sekarang Ki Arlanang berada di Danau Setu Singarancang. Kalau sebelah sana arah ke barat ialah kota Madya Cirebon, dari sini adalah Kabupaten Cirebon, dan tidak jauh dari Bapak Ustadz Ujang Bustomi, kurang lebihnya 200 meter lagi. Berarti ini posisi Ki Arlanang berdiri di pinggir Danau Setu Singarancang. Akhir-akhir ini banyak orang ingin tahu cerita tentang Ki Arlanang yang sebenarnya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, mugi-mugi panjang umur, selalu sehat, banyak rezekinya. Ki Arlanang pada lahir di Cirebon tanggal 12 Agustus 1963, yang bernama kecil ialah Radisa bin Idris. Sekarang sudah berumah tangga, akhirnya diganti namanya Tarip Radisa Karbon bin Idris. Nah, sekarang di abad 2001 Ki Arlanang bernama Ki Arya Lanang. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, mugi-mugi panjang umur, selalu sehat, banyak rezekinya. Laku lampah Ki Arlanang pada masa lalu ialah pertama, satu, dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, sudah melarat, bantat lagi. Makanya Ki Arlanang pada waktu itu keluarga berta orang tua saya pernah dijolimi, disakiti, bahkan digebuk seperti maling rame-rame oleh orang-orang tersebut. Siapakah orang-orang tersebut? Pada zaman tahun 70-80 namanya Benglan, kalau di abad sekarang namanya Jagger. Sekarang Ki Arlanang pada waktu itu karena tahu persis orang tua saya dianiaya sekian orang, makanya Ki Arlanang pada waktu itu dendam kesumat pada mereka-mereka. Jadi selama dendam kesumat tersebut, Ki Arlanang akhirnya jadi brutal, tidak pernah mengenal kebaikan. Hobi sehari-harinya ialah pada waktu itu, sebelum dendam kesumat kepada mereka-mereka itu, Ki Arlanang biasa hobi. Pertama ialah mabok, maling, judi, zina, dan lain sebagainya, yang semuanya serba buruk. Dan yang lebih parah lagi, Ki Arlanang pernah dendam kesumatnya pada mereka-mereka itu ialah kuburan mereka-mereka yang pernah menjolimi keluarga besar Ki Arlanang. Kuburannya saya gali, saya acak-acak, tulang belulangnya saya kencingin sampai dibakar, dan ada lagi selebihnya saya jual ke pembeli tulang belulang sapi. Jadi itulah Ki Arlanang pada waktu itu. Jadi ingat ya, Ki Arlanang pada waktu itu sampai umur 40 tahun yang lalu, hobinya satu, jadi maling, jadi pemabok, jadi judi, jadi penzina, dan banyak lain yang buruk-buruk. Nah, akhirnya di abad 2001 Ki Arlanang ialah ingin tobat supaya dosa-dosa itu akan diampuni. Kemana Ki Arlanang minta jalannya tobat? Ki Arlanang mencari guru, mencari orang-orang yang ngaku-ngaku suci, bersih, dan berilmu tinggi. Ternyata jawabannya apa? Ki Arlanang, kamu dosanya besar, dosanya gede, tidak bisa diampuni. Terus Ki Arlanang mengatakan bahwa jawaban seperti itu yang sebesar itu sebesar apa? Mereka tidak ada satupun yang menjawab. Dan akhirnya Ki Arlanang pada tahun 2000, Ki Arlanang meratakan kuburan-kuburan orang kafir itu, dijadikan sekarang jadi penduduk satu RT. Namanya di RT 05, Kelurahan Kalijaga, Cirebon Selatan. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, bahwa Ki Arlanang dulu memang orang yang pendosa. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mencintai sang pendosa, terus mengakui kesalahan dan dosa-dosanya itu langsung tobat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sang pendosa, daripada Gusti Allah membenci orang-orang yang berilmu tinggi. Ternyata orang itu sombong. Iblis saja yang tahu surga sampai diusir dari Gusti Allah Ta'ala karena kesombongannya itu.
Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, di abad 2001 ini Ki Arlanang nampak atau masuk ke dunia maya, yaitu namanya YouTuber. Ki Arlanang ialah untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Ki Arlanang biasakan berbagi sesamanya, dan kemampuan Ki Arlanang ialah untuk menolong sesamanya. Jadi bila mana Anda, saudara semua dimanapun berada, bila mana Anda bisanya cuma menghina orang, merendahkan seseorang, bahkan mencaci seseorang, bahkan dengan ujar kebencian seseorang, menghujat, itu di dalam kitab suci Al-Qur'annya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumajah. Artinya terkutuklah tiap-tiap orang-orang pengumpat dan pencela. Jadi maaf saudara-saudara, jadi bila mana saudara itu jadi pencela, penghujat, atau membenci seseorang, hidupnya selalu terkutuk. Jadi kalau memang nggak suka dengan adanya Ki Arlanang, itu hak Anda. Tapi untuk secara pribadi Ki Arlanang ialah untuk berbagi sesamanya. Jadi akhir-akhir ini banyak orang yang merendahkan bahwa dukun santet itu dukun yang menyesatkan. Padahal dukun-dukun itu tidak pernah menyesatkan setiap umat. Dukun sunat yang nolongin orang yang disunati, dukun bayi ya untuk menolong orang lahiran, bahkan ada lagi dukun yang lainnya. Dukun artinya duduknya yang tekun, yang mengerti 5 waktu ialah Isya, Subuh, Lohor, Asar, dan Maghrib. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, itulah sepak terjang Ki Arlanang masa lalu. Kalau urusan pendosa, Ki Arlanang adalah bapak moyangnya pendosa. Ingat ya, pertama jago maling, jago mabok, jago judi, jago zina. Bahkan orang yang pernah memusuhi keluarga Ki Arlanang, kuburannya sempat Aki gali dan tulang belulangnya Aki bakar, bahkan dikencingin, bahkan sempat-sempatnya dijual. Itulah kebengisan, kebrutalan Ki Arlanang. Jadi kalau Anda punya masa ingin menjatuhkan Ki Arlanang, ingat, camkan itu baik-baik. Jangan sekali-kali mengganggu Ki Arlanang, karena Ki Arlanang, diemnya Ki Arlanang ialah untuk menaklukkan Anda. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, pada hari ini Ki Arlanang posisi persis di daerah Danau Setu, Singarancang, tidak jauh dari Ustadz Bustami, 200 meter lagi. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, mohon maaf bila mana kata-kata Ki Arlanang itu tidak enak didengar di telinga saudara, karena Ki Arlanang menyampaikan yang sebenarnya. Jadi urusan baik dan buruk hanya Gusti Allah dengan Ki Arlanang sendiri yang tahu. Jadi Anda tahu apa. Sekian dari Ki Arlanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.